Sudah benar yang tahu wali itu adalah wali. Yang tahu kekasih Allah itu kekasih Allah. Jenengan mengatakan itu kekasih Allah, jenengan wajib terlebih dulu menjadi kekasih Allah. Biar kekasih Allah itu. Pertama adalah terkait kalian pembahasan penjenengan wali, wali ilal wali. Jadi yang mengetahui wali itu adalah wali. Itu mohon dijabarkan. Yang kedua, ini beberapa sudah 3 minggu ini sih. 3 minggu ini, ketika saya sholat itu saya diperlihatkan. Saya diperlihatkan jamaah yang berkumpul seperti contohnya di sini aja lah, contoh di sini, tapi si penceramah bahasanya saya bahasakan dengan agar tidak ada ketersinggungan, ngapunten. Ketika sang penceramah itu saya melihatnya bukan dohir, dalam hati saya itu saya melihatnya bersinar, jadi tidak saya lihat wajahnya tapi bersinar. Namun yang mengagetkan bagi saya, ketika saya melirik jamaah perempuan, itu kok pangapunten sangat, bentuknya hewan. Ada ular, ada sapi, ada kerbau dan lain-lain. Nah, ketika menoleh ke itu banyak. Ketika saya menoleh ke jamaah laki-laki, itu ada beberapa, 3. Yang jadi pertanyaan, apakah itu merupakan halusinasi saya? Atau saya dimasukkan ke alam mukasafah. Kalaupun mukasafah itu tergolong dalam hal itu, mohon diwedar untuk dijelaskan. Begitu Gus, pangapunten yang kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maksud yang tahu wali adalah wali. Seseorang akan bisa melihat pada orang lain, bisa melihat orang itu harus matanya tidak buta. Logikanya seperti itu. Saya akan tahu jenengan tidak buta manakala saya tidak buta. Kalau saya buta, nggak mungkin bisa melihat jenengan itu tidak buta. Ini secara logis. Sudah benar yang tahu wali itu adalah wali. Yang tahu kekasih Allah itu kekasih Allah. Jenengan mengatakan itu kekasih Allah, jenengan wajib terlebih dulu menjadi kekasih Allah. Biar kekasih Allah itu. Atau bisa saya masukkan di kelompok ahli syuhud. La yarawna li anfusihim syai'an bal yusyahiduna annal fa'ila huwallahu ta'ala ammal arif la yarawna li anfusihim syai'an. Dalam pandangan mata hati, jenengan itu sudah tidak tampak wujud kecuali wujudnya Allah. Dalam segala hal apapun tanpa terkecuali. Jikalau hati yang sudah tidak buta, maka hati itu akan tahu siapa yang buta, ahli hijab, siapa yang tidak buta berarti ahli zuhud. Sederhana sekali. Ketika Anda berbicara isi sirullah daqaiqul asrar, dia nggak menolak. Ketika jenengan berbicara dengan mereka tentang
lembut-lembute, halus-halusnya rahasia ilmu Allah, dia nggak menentang. Berarti itulah salah satu tanda zahir ketika saat jenengan berbicara tentang masalah hakikat makrifat, dia nggak pernah menolak, nggak menentang apalagi. Tapi jikalau ada pertentangan, jelas dia loh, gampang toh, gampang sekali. Bon, satu. Nomor dua, ulaika kal an'am bal hum adol. Jikalau hati manusia masih terkuasai sifat basariah, gak laki gak perempuan, pasti ruhaniyah condongnya terhadap selain Allah, sehingga sifatnya Allah memperumpamakan ulaika utawi mengkini golongan iku kal an'am, seperti hayawan, balhum adol, bahkan lebih jelek dari hayawan. Itu karakter sifat. Siapa dia? Ahli hijab. Kita yang masih di golongan ahli hijab. Tandane ahli hijab itu bagaimana? Amlan tundirhum la yu'minun. Disampaikan tentang masalah hukum-hukum hakikat makrifat atau tidak, tetap la yu'minun, mereka tidak percaya, bahkan menolak. Akhirnya khatamallahu ala qulub, ditutup Allah, makanya disebut ahli hijab. Nah, ketika jenengan ini kok ya mengetahui di antara beberapa karakter sifat manusia sehingga memunculkan aslinya berbentuk wajah-wajah dusta. Wajah dusta itu berarti wajah-wajah hayawan, maka itu bentuk kasaf. Bentuk kasaf. Kasaf itu tidak hanya di situ. Kalau ini sudah berkembang kasaf, karomah berkembang, maka jenengan akan tahu kliwar-kliwere malaikat. Terutama sing biasa sobo menungso iku. Malaikat kiwa tengen sing nyatet, terus malaikat sing jabut nyawa, itu kelihatan. Dan bisa Anda berbicara terhadapnya, bisa. Nanti cail misalnya ya, jenengnya Israel ya, Israel. Nanti Pak Dimu meni jam 10 dino Rebo tak cukup. Wis waktune. Perintah Allah wis wayai. Sebab idza jaa ajaluhum, tatkala itu datang tidak bisa dimundurkan, juga tidak bisa dimaju. Oh, jam piro jam 10, kopimu kok budeg ya? Jam 10 dina Rebo. Wis. Berarti saiki apa? Minggu, Senin, Selasa, Rebo, kurang petang dina. Mara. Pak D, lah apa? Sampean kok Rebo jam 10 mate. Muring-muring enggak Pak D? Belas saya mau iku ngomong kayak pangeran disiki kersa. Wah, aku sik seger ngene lho. Kecuali ana tanda-tanda wis lara ngomongin nang bebek. Pak diarepe matek. Rebo. Cocotmu ngono, mesti ngono lambemu ngono. Loh, tenan Pak, Rebo jam 10 des waktunya mening. Kalau itu sudah terjadi, bebek ngomong. Loh, ponak aku mangkok titis ya. Lah ngoten nggih? Titis. Wis mumpung aku tangku akeh. Tak njaluk nomor digawe Tom.
Lho nek kasafe gak dibuka tentang irodah, catatan yang akan dijadikan Allah sebagai takdir gak dibuka, masih ngeluh kuwi golek ya ora tidak ketemu, ora tampak. Sampak-sampak mentoki kasaf itu Pak ya, ngerti sesuatu yang akan terjadi. Apakah yang berkenaan musibah, bencana alam, kematian, apapun yang akan terjadi. Lah, terus bagaimana selanjutnya saya, wong saya sudah memegang Sirul Asrar. Ngaten nggih. Gini Pak, la tatruk adzikra li adami khudurika ma'allahi ta'ala bihi. Dikir Sirul Asrar senajano walaupun kau belum bisa khudur sampai bertemu Allah, dikir tersebut jangan kau tinggalkan, tetap lakukan. Ingat, ada kalanya si salik ketika suluk untuk menuju kewusulan itu ditampakkan alam kasaf dulu, ada kalanya juga tidak, langsung ke alam kewusulan, yaitu alam musyahadah. Itu semua suka-suka Allah. Tidak semua mereka yang wusul pada Allah terlebih dahulu dia harus mengalami proses dan diketahukan tentang masalah alam kasyaf yang disebut alam mukasyafah. Enggak Pak, kasyaf itu apa? Kebuka. Kalau kasyaf di musyahadah, monggo, itu memang tujuan inti daripada si salik ketika suluk. Bagi panjenengan ketika kholwat tujuannya ada di situ. Sederhana kalau kita melihat syarat untuk bisa bertemu Allah, sederhana. Lapo dibulet-bulet no, ngarakno murid tambah bulet ae. Dimudahkan. Buka dalam surat Al-Isra Al-Kafiyat terakhir. Hanya 2 syarat. Pertama, dikiro fal ya'mal amalan sholihan. Dikiro. Dikir yang mana yang dimaksud? Dikir yang meninggalkan imanmu selain Allah dan beriman hanya pada Allah, itulah nafi isbat. Kalau sering saya sebut sebagai adzikru bisiril asrar, tanpa ngucap tadi. Ketika itu sudah berjalan terus, syarat yang kedua, wala yusyrik bi ibadati rabbi akhada. Lekaslah rasa keakuanmu yang wujud sebagai manusia, lepas. Yang kholwat, yang dzikir, yang apapun, yang ambekan, yang melihat, mendengar, lepasen. Yakni dadi wong gendeng. Iya, gendeng nang Allah maksudnya. Baru ikuti di situ ada proses dari gelap menuju terang, minal dzulumati ilan nur. Ganti Bu sekarang Pak ya. Pak ta Ibu Pak monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya Gus, daunnya pohon-pohon yang ada di surga itu tidak ada yang kering dan tidak ada yang jatuh ke tanah, sehingga surga itu kelihatan bersih, berseri untuk selama-lamanya. Indah sekali surga itu, jauh lebih baik daripada dunia. Saya tanyakan ialah, kenapa daunnya pohon-pohon yang ada di surga itu kok tidak ada yang kering dan tidak ada yang jatuh ke tanah seperti daun-daunnya pohon yang ada di dunia ini? Demikian Gus, mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab secara syariat, karena pohon-pohon di surga itu tidak tua, tidak muda. Terus ya ngono. Wis iku cara syariate. Sangat berbeda dengan pohon di dunia. Kalau pohon di dunia akarnya itu di bawah,
Kalau pohon di akhirat akarnya di atas. Jadi jenengan su iku gak butuh genter, ya, gak butuh watang. Pingin ngambil, mohon maaf, pingin ngambil pelem ngono wis kari mutek tok. Woyono nisor, oyote eneng dukur ada di atas. Cuman yang ditanyakan di sini mengapa daun-daun di surga itu tidak ada yang rontok? Kalau jawaban secara syariat tadi, karena di sana tidak tua tidak muda. Nek jawabku iku coro Supali, tahu Supali ya? Karena di sana nggak ada tukang nyapu. Sama dengan korban yang sampean perbuat di dunia kemarin itu. Lah, tujuan kanggo tumpaan ngono. Enggak ada di sana sapi nesing, enggak ada. Sing sampean tumpake wedhuse ngurus iku mboten enten. Di sana sebab gak ono pilih. Jadi kaloro. Pun hakikate ya apa? Pun ngeten, Pak. Ketika di dalam rumah ada satu hamba yang dijadikan Allah sebagai kekasihnya, maka di dalam rumah itu terasa damai. Bagi siapa yang terasa damai? Bagi mereka yang ada di rumah itu. Rumah itu rumah yang mana? Rumah hatimu. Rumah hatimu. Bukan rumah-rumah bangunan senes, bukan. Rumah hatimu. Siapa saja yang ada di dalam rumah itu, tadi sudah saya katakan di awal, jikalau dalam jagate hati ruhaniyah terkuasai oleh sifat basariyah yaitu nafsu nafsiyah lawamah amarah, maka tidak ada rasa nyaman itu. Tapi jikalau itu dikuasai oleh sifat basirah dari nafsu lawamah dengan mutmainah, maka damailah rumah tersebut. Karena apa? Karena yang membuat biang kerok itu sudah ditundukkan atau dijinakkan, selanjutnya di penjara. Udah nggak dikasih makan, nggak apa, sehingga nafsu nggak bisa minta bagian, ngaku-ngaku kehambaannya sudah tidak ada. Pengakuan yang ada dalam hatimu adalah akunya Allah saja. Akhirnya nafsu itu, nafsiyah dengan amarah, kurus, nggak berdaya apapun. Kurus, sampai masukkan kamar, kamarnya sampai kunci, nggak bisa keluar. Maka damailah di dalam rumah tersebut. Jadi yang dimaksud daun pohon itu adalah anggota keluarga yang ada di situ. Tidak ada perubahan apapun, nggak ada. Artinya tatmainnul qulub, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, anteng. Karena disebut anteng, dia kembali kepada Tuhannya. Dengan cara apa? Radiyatam mardiyah, dia sudah melepaskan dengan ikhlas, ridho, rasa pengakuan diri. Itu adalah isaroh, Pak. Sebetulnya itu pohon, terus daun yang tidak rontok, itu isaroh. Jadi selalu damai, bersih, nyaman, dikarenakan kemakrifatan jenengan, ketakwaan jenengan sampai kali kula itu tidak rontok. Karena selalu bermuajah
rohaniah sampean atau dalam arti umum, Anda harus hanya menyembah padanya selalu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nggih. Ibu ada? Menawi ada lho ya. Kalau nggak ada lempar nangone Pak I kalau masih ada. Kalau nggak ada ya tak tutup, wis gak repot-repot. Ada, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nami kula Muhammaduddin dari Jombang. Nggih. Badhe nedhi keterangan Gus masalah niku salat bebarengan kali alam niku Gus. Tolong Salat diwedar, Gus. bebarengan kali Alam. alam. Nggih. Terus nuwun Gus. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salat bersamaan dengan alam. Maksud dari alam ini adalah segala hal apapun, apakah berkenaan dengan kudrat, irodat, ilmu, hayat, sama basor. Alam ini yang boleh kami sebut sebagai sifat ma'ani. Ini masih kelebu makhluk, walaupun sifat itu masih kelebu masuk dalam makhluk. Maksudnya sholat bersamaan dengan alam bagaimana? Gini Pak, irodah contohnya, dalam hatimu ada keinginan untuk melakukan apapun, dikatakan Anda sholat bersama alam, manakala di dalam hatimu sudah tidak punya rasa kalau kehendak, ini kehendakmu, tapi yang terjadi, yang nyata di dalam dirimu itu adalah kehendakku urip, kehendakku Allah. Jadi iman, rasa keakuan makhluk dalam diri kita itu sudah tiada. Inilah sholat bersamaan dengan alam. Suara berarti kita bicara, telinga berarti kita ada kaitannya dengan pendengaran. Ketika jenengan mendengarkan suara tapi faktulu anfusakum, rasa keakuan makhluk sudah lepas, maka itulah sholat bersama ngalam. Yes. Ada lagi? Cukup? Okay. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, itu pada malam hari ini apa yang Allah berikan terhadap kita sebagai proses pengetahuan atau sebagai tambahan bagi Anda pengetahuan tentang dinut tauhid, supaya untuk betul-betul sempurna kemakrifatan datang panjenengan, dan semoga ilmu itu bermanfaat. Lahumul Fatihah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.